Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tudaili mamaran layali wa tunatawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tudaili mamaran layali wa tunadawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang hari terakhir kita latihan sesi ketiga di Banten. Kita di Banten ini kita sudah 1,5 minggu kita meninggalkan keluarga kita untuk merekrut 1.000 praktisi. Cuman hari ini ternyata memang alhamdulillah tercetak sekitar 700 praktisi baru Jamiah Ruqyah Aswaja di Kabupaten Banten. Baik, pada video kali ini ada beberapa mungkin kalian yang sudah hafal SOP Ruqyah Al-Jera, tentu kalian sudah hafal. Ada 6. Jadi pertama yaitu kalau ada SOP sihir, pertama harus merasa tidak terkena sihir. Yang kedua, memaafkan orang yang diduga untuk menyihir. Yang ketiga yaitu cari bukulnya dan netralisir rumah. Yang keempat, ruqyah satu keluarga. Yang keenam adalah ruqyah mandiri, yaitu orang yang terkena sihir itu harus ruqyah mandiri pagi sore selama 11 hari. Jadi kalau di total ruqyahnya 22 kali. Minimal itu para sahabat. Minimal. Yang terakhir adalah mandi di atas tanah. Nah, kenapa mandi di atas tanah ini? Untuk menetralisir sihir-sihir yang masuk ke tangan dan ke kaki. Karena kalau sihir-sihirnya madfun, ya di marsus atau marfun, maka yang terjadi adalah kakinya akan nyeri. Nah, pada video kali ini saya di salah satu kerabat saya yang di Cipasung ini Cipayung yaitu Banten. Jadi ini termasuk sihir-sihir di Banten. Dan sebenarnya ini bukan sihir, cuman pager. Nanti insya Allah ke depan akan saya terangkan kenapa jadi jauh bahaya mana adalah antara senjata makan tua, yaitu pager di dalam atau pager di luar. Pager di dalam contohnya apa? Yaitu botol yang dikasih tilasmat yang itu mengandung unsur khodam, kemudian dijadikan sebagai pagar rumah yang ditanam di dalam rumah, dengan pagar yang ditanam di luar rumah. Itu lebih bahaya mana? Nanti kita akan bahas insya Allah setelah lain kali lah. Terus di sini para sahabat termasuk indikasi pagar luar. Pagar luar yaitu orang nyebut soang. Ya, telur soang. Kalau orang Banten nyebut solon soang. Nah, langsung saya terangkan gimana sumbernya di sini para sahabat. Nah, di sini pernah ditanam sesuatu. Ya kan? Agak suaranya biar jelas agak maju sini. Nah, jadi ini dipendemi telur kan, kemudian si khodam muncul. Nah, aneh para sahabat. Jadi muncul di sini, sekitar sini, dan akan mematikan lampu.
Nah, setelah mematikan lampu, ini tadi kita uji coba ketika kita masuk rumah kita baca doa, ternyata efeknya luar biasa. Tiba-tiba ini tidak bisa mati, tidak nyala, lampunya tidak nyala. Kemudian mobil itu alarmnya itu selain memang mobilnya sudah layak diganti, itu alarmnya bunyi sendiri, nyiut 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 nyiut. Nah, ketika dideteksi memang sumbernya ada beberapa yang dari situ. Allah. Terus dan yang paling parah lagi, ini gembos. Dua perhatikan. Ini gembos. Gembosnya ini nggak ada suaranya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba gembos. Inilah yang kemarin saya sebutkan, ya, yang sering saya katakan, kalau ada pukul sihir, jangan motormu diparkir di situ, nanti rusak. Bisa nggak ngebosin sepeda motor? Ya bisa lah. Nanti lain kali ada video bagaimana jin mengebosi ban sepeda motor atau mobil. Jadi bagi mereka sangat mudah seperti ini. Dan ini bukan dogma ya. Ini berdasarkan berdasarkan pengalaman kita dan juga tajribah yang sering kita. Nah, di sini akan mantu. Dan di kodam itu nanti si orang ini akan kakinya sakit, punggungnya berat, kepala pusing, warna. Terus kodam yang di rumah juga akan ada kodam yang menyakiti dia. Makanya walaupun pager tapi gejalanya mirip sihir. Kenapa? Karena pager itu sebenarnya sihir yang dikirim, sihir yang dilakukan oleh keluarga kita sendiri. Cuman dia niatnya magerin, cuman senjata makan tuan. Dan ini sering saya kupas. Ini senjata makan tuan ini bisa dinamakan kita ini menyihir keluarga kita sendiri dengan cara kita pergi ke dukun. Jadi kalau kita pergi ke dukun untuk magri rumah, ya, dengan dia membawa dengan sesuatu yang ada bau unsur khodamnya, maka secara otomatis kita ini sudah menyihir keluarga kita sendiri tanpa merasa. Nah, jadi SOP sihir dijalankan. Apa SOP sihir yang tidak dijalankan? Begini, kita lihat di efek samping dari ini sihir sepeda motor. Dan nanti para sahabat tentu di rumahnya ada lampu yang suka mati. Saya ulangi, mesti ada lampu yang suka mati. Lampu yang suka mati ini adalah kemungkinan sihir-sihir yang usianya lebih dari setahun atau setengah bulan. Ya tergantung cara menyihirnya para sahabat. Ini lampu ini nggak usah dimana-mana. Ini banyak yang nggak nyala para sahabat. Kalau perhatikan bisa dilihat di situ nggak nyala, ini nggak nyala. Banyak sekali, itu bukan balik dogma ya. Nah, cara ngetesnya sudah saya sering sampaikan. Cara ngetesnya adalah jaga alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian di sini juga ada begini. Terus kemudian ada lagi itu ada orang kita menuju ke. Nah, kita akan masuk. Nah, ini yang saya maksud, yang SOP sihir yang dilupakan, yaitu mohon maaf, kalau sihir masuk ke orang, ke kamar seseorang, ya kan, itu perhatikan ada beberapa ciri ciri-ciri yang khusus. Biasanya barang banyak yang hilang, seperti kontak tiba-tiba hilang, kemudian HP juga bisa rusak. Jadi kalau jin kodam ini menyerang orang, terus dia misalkan saya ya kena sihir kan, kemudian saya tidur di sini, baru sahabat, kameranya di situ aja, kemudian saya tidur di sini, plak begini, maka secara otomatis energi sihir atau kodam ini membau ke ini. Nah, ini yang ditinggalkan. Maka bagi yang terkena sihir, para sahabat baik praktisi JRA ataupun para pasien Jamiah Ruqyah Aswaja, Roqiyah, Marqi atau Marqiyah, maka diusahakan tempat tidurnya ini dicuci. Ini dicuci. Nah, dicuci bagaimana cara nyucinya? Cara nyucinya yaitu direndam 1 jam, kemudian direndam 1 jam, terus kemudian dibacakan ayat kursi 11 kali atau 7 kali, direndam 1 jam.
direndam, dibacakan itu, rendam aja 1 jam, dikucek, dibilas seperti biasa. Tapi jangan lupa harus ada ayat kursi atau enggak bisa Al-Falaq An-Nas 7 kali. Dengan seperti itu, insya Allah dia akan mudah tidur. Tadi sudah saya tanya beliau, itu nggak bisa tidur. Kalau bisa tidur, kepalanya sulit tidur, terus pusing. Ketika tidur di sini. Nah, solusinya apa? Ya setelah ruqyah mandiri, dia harus nyuci ini. Kalau ini tidak dicuci, biasanya, saya ulangi biasanya saja, efek dari sihirnya itu mereduksi ini kan, tidak dicuci kan sakit. Nah, kita tanya Pak rumah. Nah, banyak yang lampunya mati. Mas sirahnya ngeluh gak? Enggak. Sang punggungnya, aku Gini, rada ngomong gini. ngomong. Sering ngomong. Masuk angin bawa buka roh. Nah, kalau tidur di situ, Gelisah. Itu bahasa gelisah. Angin tuh. Karena kan dosa di situ. Oh no, Baru bisa tidur ya. Ya. Angin banget tidur itu. Dan ini nggak ada indikasi memang ini tadi jenisnya ini orang Banten nih. Tapi Trisula kayak orang Jawa ya. Sunda. Nah. Tapi yang kalau saja dulu orang ini orang Riau. Ini para sahabat. Jadi kalau ngetes ini ada kodamnya enggak, sebenarnya gampang. Apa dikasih tahu kan ya? Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu aja deh. Sebenarnya gampang. Ya cukup baca Al-Falaq karena tangannya begini agak ada indikasi panas-panas sedikit ya. Memang ada indikasi. Tapi lebih banyak ekstrim lagi adalah tempelkan anak kecil. Nanti kalau nggak bisa tidur atau dia panas ya ada ini. Tapi kamu harus bisa ngeluarin, bisa ini kalau uji coba ya. Tapi menurut saya bahaya, jangan. Nah ini Prisa, ini dibuat nyantet itu sangat gampang. Caranya mau tak praktekkan. Jadi cukup ini laporan dukun, tapi saya nggak bisa rapikan dukun sampai nggak bisa nyantet. Ini cukup begini tek lah. Si ini akan tadi ditemukan. Tapi ada lagi telur angsa. Itu aja intinya, bahwa ada SOP dari 6 itu sebenarnya harus banyak lagi tambahannya para sahabat. Pertama, tambahannya dari SOP 6 sihir itu ada beberapa tambahan sebenarnya. Pertama, harus spray dari kamar si yang kena sihir itu harus dicuci. Itu ya, saya ulangi, ini para ketua PC, PAC dan apalagi ketua PW harus tahu. Spraynya harus dicuci. Pertanyaannya kenapa? Karena bekas jari keringat orang yang terkena sihir itu reduksi energinya akan masuk ke situ. Makanya dia akan gelisah. Solusinya dicuci. Setelah itu tidur ya. Kalau tidur itu sebisa mungkin dekat dengan tanah. Saya ulangi, sebisa mungkin tidur dengan dekat tanah. Contoh. Nah, benar beliau tadi ya. Beliau di situ kan nggak bisa tidur, ya kan? Baru di bawah tanah, di tanah ini langsung bisa tidur. Pertanyaannya kenapa? Karena ada jin itu, al-jinnu salah satu asnaf, lahum ajnihatun yatiruna biha fil hawa. Dia di atas. Solusinya dia didekatkan tanah. Kalau dekat tanah dia ini gangguannya sedikit mereda. Makanya tidur sini, insya Allah dia cepat mereda. Yang kedua, ada yang beberapa SOP yang tertinggal. Yang kedua adalah kalau sebisa mungkin ketika terapi sihir itu, pas ketika di SOP sihir, mereka pindah karena khawatirnya apa? Yang kita usir dari sekitar ini kita doain, kita sini ini saya bersama tim Tangsel. Ini spesialis ngeruqyah jahe. Candra. Jadi ini dia sama pindah rumah sementara. Itu kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya nggak masalah. Tapi biasanya itu orang nggak memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan nggak usah. Yang penting kita SOP sihir kita jalankan dengan baik, insya Allah sembuh. Bagi siapa saja yang nangani kasus sihir nggak sembuh, sudah melaksanakan SOP, artinya biasanya dia meremehkan atau tidak melaksanakan dengan baik. Contoh, kemarin sudah saya bilang, ada orang yang ikut pelatihan sihir A 5 kali, tapi kena sihir nggak sembuh. Pertanyaan saya tanya, sudah pernah mandi? Belum. Berarti kan poin yang ke-6
dari buku halaman 31 itu tidak dijalankan, ya kan? Padahal di samping 666 SOP itu ada tambahan lagi sebenarnya. Cuman saya merasa itu keberatan kalian, jadi kita apa namanya? Ya, kita rukhsah lah, kita beri dispensasi, tidak usah, tidak apa-apa. Jadi sebaiknya dia pindah dulu. Yang kedua, yang pertama yaitu helai alas tidurnya dicuci, kemudian dia kalau bisa pindah selama terapi. Insya Allah dengan seperti itu sihir-sihir yang masuk akan mudah sekali untuk biidznillah, tentunya dengan barokah Quran bisa keluar dengan mudah sekali. Begitu para sahabat, yang jelas wala yuflihus sahiru haitsu ata. Para penyihir, penyantet dari arah pun datang tidak akan pernah melawan Al-Quran. Para sahabat harus yakin. Wong dukun aja percaya khodamnya mematikan, masa kamu nggak percaya Al-Quran sifat? Kan ya lucu. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa kita? Cerah, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya, Jirat, Tangerang Selatan. luar biasa. Wes. Apa? Materi Ini belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.